diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja,
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Maha Kuasa, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Hari ini hari Jumat yang pertama, kita datang berkumpul untuk merenungkan dengan penuh syukur cinta kasih Tuhan yang begitu besar, tidak terbatas, yang tampak dalam diri putranya Yesus Kristus. Tuhan tidak hanya dulu menciptakan dunia, melainkan terus-menerus menciptakannya. Ciptaan itu diserahkan kepada manusia yang menjadi wakil-wakilnya. Dan dengan demikian kita lebih memahami Injil yang menampilkan akal para pelaksana sebagai contoh. Harus cerdik, bukan untuk mengikuti penyelewengan mereka, tetapi untuk mendorong agar kita memperhatikan perkara-perkara Tuhan seakan-akan milik kita sendiri. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah melaksanakan karya agung keselamatan melalui Yesus Kristus, sabda kerahiman-Mu. Semoga rohnya menjiwai kami, agar kami mampu menjadi saksi kebaikan-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku sendiri yakin bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan, dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kalian bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku boleh melayani pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Maka aku boleh bermegah dalam Kristus tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaraanku. Demikian ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan berkat perkataan dan perbuatan, berkat tanda-tanda serta mujizat-mujizat, dan berkat kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya. Dan dalam pewartaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang.
supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia akan mengertinya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur refrein, Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Bait pengantar Injil, kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Sempurnakanlah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika bersabdalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara ini, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia tidak telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, mendengar atau membaca teks Injil ini, saya membayangkan para koruptor akan bersorak kegirangan. Begitu juga para penimuk pajak. Yesus memuji tindakan mereka. Yesus memuji tindakan mereka, ya, tidak dapat disangkal. Secara eksplisit memang tertulis di situ. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Saudara-saudari, membaca kitab suci harus dengan benar. Memang orang Kristiani harus rajin membaca kitab suci, tapi juga harus membacanya dengan benar. Sebab rajin membawa kitab suci tapi dengan cara yang salah justru berbahaya. Ia akan mempunyai pemahaman yang salah tentang sabda Tuhan. Bagaimana caranya membaca kitab suci secara benar? Yang pertama-tama dan paling utama adalah bacalah dengan cermat. Mari kita baca lagi ayat 8 perumpamaan di atas lebih cermat. Apakah si tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu? Jawabnya, benar. Memang tertulis di situ, tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Baik, tapi apa yang dipuji tuan itu mengenai bendahara yang tidak jujur itu? Atas dasar alasan apa si tuan itu memuji dia? Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Jadi yang dipuji Tuhan itu jelas bukan ketidakjujuran orang itu. Sebab itu ketidakjujuran ketidakjujuran, tidak baik, tidak benar, tidak terpuji. Yang dipuji adalah kecerdikannya. Di sini kita betul-betul harus belajar dari Yesus. Ia tidak gampang mencap dan memblacklist orang. Tidak seperti kita. Kalau kita sudah tidak senang dengan seseorang, sudah a priori pada seseorang, maka apapun yang ada dan dilakukan orang itu jelek, jahat, busuk. Kalaupun orang itu berbuat baik, kita cap, pasti ada maksud-maksud buruk yang tersembunyi. Yesus tidak demikian. Bendahara itu disalahkan Yesus karena dia tidak jujur. Namun Yesus memuji dia karena dia cerdik. Sikap Yesus kepada orang Farisi juga begitu. Yesus tidak senang pada kecongkakan rohani orang Farisi, tetapi apa yang baik pada orang Farisi tetap diakuinya. Dalam Matius pasal 23 ayat 3 yang berkata, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yang kedua, membaca kitab suci dengan benar bukan saja membaca dengan cermat, melainkan juga memperhatikan bentuknya. Kalau bentuknya khotbah, bacalah sebagai khotbah. Kalau bentuknya surat, bacalah sebagai surat. Dongeng, bacalah sebagai dongeng. Kacaunya pemahaman orang tentang kitab suci sering terletak di sini. Yang bentuknya dongeng dibaca sebagai fakta sejarah. Yang bentuknya simbolis apokaliptis seperti kitab Wahyu dibaca sebagai ramalan. Teks Injil di atas bentuknya apa? Bentuknya adalah perumpamaan atau parable. Perumpamaan itu biasanya mau menjelaskan satu hal saja, tapi melalui bentuk sebuah cerita sederhana. Jadi yang penting itu bukan ceritanya, tapi satu hal itu. Perumpamaan anak yang hilang misalnya, yang mau dikemukakan di situ adalah kasih Allah yang luar biasa. Jangan kita tafsirkan satu-satu. Anak yang hilang itu siapa? Yang sulung siapa? Makanan babi artinya apa? Dan seterusnya. Bukan itu. Karena itu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini adalah sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan itu mau mengemukakan satu hal saja. Dan itu adalah kecerdikan. Tuhan mau supaya orang Kristiani belajar juga dari orang-orang dunia ini. Bukan belajar tidak jujur, tapi belajar cerdik. Jangan jujur tapi bodoh, melainkan jujur dan cerdik.
Orang cerdik adalah orang yang betul-betul mau putar otak, bersungguh-sungguh mau cari jalan, agar maksud dan tujuannya itu tercapai. Jadi, cerdik itu bukan cuma pintar, cerdik itu juga menunjukkan keseriusan. Bendahara itu dipuji Yesus karena ia dengan sungguh-sungguh memutar otak, memanfaatkan waktu yang amat terbatas dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, orang Kristiani paling tahu bahwa waktunya amat terbatas. Yesus bisa datang kembali setiap saat, kapan saja. Orang Kristiani juga tahu bahwa misi, tugas, panggilan yang harus ia kerjakan adalah pekerjaan yang mulia, tugas yang diterima dari Tuhan sendiri. Dan oleh karena itu, mestinya orang Kristiani jauh lebih serius dari orang-orang dunia dalam memanfaatkan waktu yang terbatas ini. Semestinya, tapi kenyataannya, kata Yesus, anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Seorang pakar ilmu manajemen pernah mengemukakan analisisnya tentang orang-orang Kristiani di Indonesia. Ia mengatakan orang Kristiani itu tidak kalah otak, banyak orang pintar, tidak kalah ngomong, banyak orang yang pintar berdebat, menulis, pidato, tidak kalah uang, banyak yang kaya. Yang kurang satu saja, tapi fatal, yaitu komitmen, keseriusan, kesungguhan. Benar sekali, gereja sering paling tepat digambarkan sebagai persekutuan orang-orang yang kurang serius atau tidak serius. Sebab itu dunia sudah lari entah beberapa puluh kilometer, gereja ini masih merangkak, serba amatiran, asal-asal, asal jadi, asal jalan. Tentu saja ada yang serius dan menghargai profesionalisme, tapi masih belum banyak. Coba saja kita bandingkan betapa seriusnya kita dalam pekerjaan, di sekolah, dalam keluarga, dalam berpacaran, dalam mengembangkan usaha dan mengejar karier. Betapa seriusnya kita dalam hal-hal itu. Baik sekali. Tapi satu pertanyaan, apakah kita sama seriusnya dengan iman kita? Kalau saja dalam memberitakan Injil Tuhan, di dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan, di dalam mewujudkan tugas pelayanan dan kesaksian kita di dunia, kita sama gigihnya seperti seorang salesman yang diberi target menjual sekian dalam waktu sekian. Tapi keseriusan itu masih amat kurang. Kita kurang mau putar otak cari jalan, kurang ulet, kurang gigih, kurang tekun, kurang cerdik. Perumpamaan Yesus, saudara sekalian, mau mengajarkan kepada kita, jadilah orang Kristiani yang baik, saleh, jujur, alim. Tapi itu belum cukup. Jadilah juga orang Kristiani yang cerdik, yang ulet, yang tekun, yang serius, yang gigih dalam perjuangan Kristianimu. Amin. Marilah kita melanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan bagian persembahan. 380, puji syukur. Sajian roti anggur. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra
sucikan hati kami di dalam darahnya. Sesudah purna bakti di surga, terimalah sajian roti anggur, ya Bapa, terima. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa Maha Murah, terimalah persembahan umatmu, buatlah kami layak menerima putramu agar mampu hidup dalam terangnya. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Tuhan langit dan bumi, dalam Kristus Tuhan kami. Sebab melalui sabdamu Engkau telah menciptakan dunia dan mengatur alam semesta dalam keselarasan. Engkau telah memberikan pengantara kepada kami, dialah sabdamu yang telah menjadi daging, dialah yang telah menyampaikan sabdamu kepada kami, dan memanggil kami untuk mengikutinya. Dialah jalan yang mengantar kami kepadamu, dialah kebenaran yang membebaskan kami, dialah kehidupan yang memenuhi kami dengan sukacita. Maka dari itu, kini dan sampai selamanya, kami mewartakan kemuliaan-Mu bersama semua malaikat, dengan perayaan sukacita sambil berseru. 390. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putramu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan cara yang sama sesudah perjamuan sambil mengambil piala, dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib, menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang. Dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu, di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Bapa yang Maha Kuasa, dengan keikutsertaan dalam misteri ini, hidupkanlah kami dengan roh dan perkenankanlah kami menjadi serupa dengan putra-Mu. Teguhkanlah kami dalam ikatan persekutuan bersama dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, bersama para uskup yang lain dan bersama para imam dan diakon, serta segenap umat-Mu. Buatlah agar semua umat beriman mampu membaktikan diri terus-menerus dalam pelayanan Injil dengan memperhatikan tanda-tanda zaman dalam terang iman. Jadikanlah kami penuh perhatian terhadap keperluan semua orang, agar dengan ikut serta dalam kesedihan dan kecemasan dalam kehidupan, kegembiraan dan harapan mereka, kami setia membawa kabar keselamatan bagi mereka, dan bersama mereka kami melangkah maju pada jalan kerajaan-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. 411. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, lah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu
boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, agar mereka dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah, kami bersyukur atas Ekaristi ini, sumber keselamatan abadi. Bantulah kami menjaga karya-Mu yang agung dengan hati yang jujur, hingga kami pun nanti Kau perkenankan bersatu dengan-Mu dalam keabadian. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Misa ini kita persembahkan untuk keselamatan arwah dari Bapak Frans David Sumendap yang meninggal Maret 2007, sahabat Franklin Efraim Tintingon yang meninggal Agustus 2021. Kiranya Tuhan menerima mereka dalam kebahagiaan abadi bersama para kudus dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Mari kita lanjutkan dengan salve. Kita siapkan lagu dari buku upacara salve nomor 2 halaman 10. Syukur bagimu dalam hostiku kudus. Dari sumber-sumber keselamatan pada saat ini kami putra-putrimu berkumpul untuk memuji dan menghormati misteri tubuh dan darah-Mu sepantasnya. Semoga kami senantiasa dapat menikmati hasil penebusan-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin.
nomor 6 halaman 12. Nomor 6 halaman 12. Siti yang mulia, Siti yang termegah, palingkan wajahmu kepadaku, Engkau yang tersuci penuh rahmat Allah, Bunda penebus berbelas kasih, cita dan kerjaku, hati dan hidupku kini ku serahkan kepadamu, sudi menyambutnya ya Bundaku. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon, berilah kiranya hamba-Mu mempunyai kesehatan badan jiwa yang tetap, dan moga-moga karena perintaraan Yang Mulia Santa Maria selalu perawan, kami dibebaskan daripada duka cita sekarang ini, serta kelak dapat merasakan sukacita yang kekal, karena Kristus juga Tuhan kami. Nomor 14 halaman 15. Hati Yesus, hati Tuhan kami, yang mau minum dari sumber ini akan hidup hingga selamanya. Sudilah bukakan kami mata hati ilahi, hati Yesus, hati Tuhan kami, tegarkanlah jiwa yang letih. Dengan sukacita kamu akan mencedok air dari sumber-sumber penyelamat. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam belas kasih-Mu, Engkau berkenan menganugerahi kami harta cinta kasih yang tak terhingga dalam hati putra-Mu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami dengan memberi hormat serta bakti cinta kami kepadanya, juga memenuhi kewajiban kami memberikan pemulihan yang pantas, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin. Doa Ekaristi. Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, kami bersyukur atas hidup kami yang Kau anugerahkan. Engkau melengkapi kami dengan segala kelebihan, keunikan, dan kekurangan kami. Dengan demikian kami Kau panggil untuk saling melengkapi dalam bertumbuh bersama dengan orang lain. Ya Yesus, dalam sakramen Maha Kudus, Engkau mengenal kami sejak kami dalam kandungan ibu. Beranikanlah kami menyadari dan mengenali kehadiran-Mu dalam diri kami, sehingga kami pun semakin mengarahkan hidup kami kepadamu dan semakin mengenal diri kami seperti halnya Engkau mengenal kami masing-masing. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Tuntunlah kami untuk menerima segala yang ada pada diri kami, jiwa dan raga kami, kemampuan dan kekurangan, bakat dan keunikan kami, serta segala yang ada pada kami sebagai anugerah-Mu yang indah. Salam ya Yesus yang maha indah dalam sakramen Maha Kudus. Ajarilah kami bersyukur atas segala rahmat dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami.
bersama para kudus-Mu di surga, kami memuji dan memuliakan Engkau yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Amin. Lagu Tantum Ergo, halaman 15, nomor 17. Tantum Ergo Sacramentum et antiquum documentum sedatri tui res et fides suplementum suum defectui Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen-Mu yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati asal penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Di belakang. Terpujilah Engkau yang kudus. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah darah-Nya yang maha indah. Terpujilah Roh Kudus penolong kita. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda.
Terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan segala orang kudus. Lagu penutup nomor 19 halaman 18. Yesus Tuhan, terimalah diri kami, jiwa dan raga dan seluruh hati, supaya kami hidup bagimu dan suka duka dalam namamu, supaya kami hidup bagimu dan suka duka dalam namamu. Banyaklah domba yang sesat dan lari, kami pun ingin beserta mencari dan menyatukan dalam kawanan, dalam Engkau, Gembala dan Tuhan, dan menyatukan dalam kawanan, dalam Engkau, Gembala dan Tuhan. Kuatkanlah dengan berkat dan rahmat, supaya kami pun selalu taat pada perintah dan amanat-Mu, dan menghayati hidup bagimu. Pada perintah dan amanat-Mu, dan